Pemkot bersama BMKG dan BPBD menggelar jumpa pers pasca gempa. Pemerintah Kota Ambon bersama BMKG dan BPBD Kota Ambon menggelar jumpa pers pasca gempa yang terjadi pada Selasa 31 Oktober lalu guna menyampaikan informasi terkini dan menyikapi isu-isu yang berkembang. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Ambon telah melakukan pendataan kerusakan setelah terjadi gempa 6,2 skala Richter pada Selasa 31 Oktober. Kepala BPBD Kota Ambon Enrico Matita Putih mengatakan dari hasil pendataan yang dilakukan oleh pihaknya ditemukan kerusakan di pusat perbelanjaan MCM, 2 unit gedung pada Universitas Patimura, masing-masing Fakultas Kedokteran dan Fakultas Pertanian, 4 gedung sekolah yaitu SD Luar Biasa di Batu Merah, SD 1, 2, dan 3 di Desa Poka, 1 PAUD di Tanah Itu, 1 gedung milik Pemkot Ambon yaitu Gedung Damkar, dan Bandara Patimura. Sementara jumlah kerusakan pada pemukiman warga sebanyak 40 unit rumah, terdiri dari 4 unit rusak ringan dan 31 unit rumah pada 3 kecamatan yakni Baguala, Teluk Ambon, dan Sirimau mengalami rusak ringan. Dari jumlah tersebut, kerusakan terbanyak terjadi di Kecamatan Sirimau di lokasi Tanah Rata, Desa Batu Merah. Terkait dengan kerusakan di permukiman itu ada 40 unit. 40 unit yang terdiri atas 4 unit rusak ringan dan 36 unit rusak sedang. Data ini kami dapat sampai dengan tadi malam. Dengan rincian sebagai berikut, Kecamatan Sirimau itu 4 unit rusak ringan, 30 unit rusak sedang, Kecamatan Teluk Ambon Baguala 1 unit rusak sedang, dan Kecamatan Teluk Ambon 5 unit rusak sedang. Nah, di Sirimau ini memang terbanyak itu di Tanah Rata. Kemarin tim dari ITB bagian vulkanologi juga sudah datang, mereka langsung melakukan pengetesan karena memang kecenderungan kerusakan itu sebagian besar retak-retak dan lantai yang pecah. Jadi ada kemungkinan kondisi topografi tanah di daerah Tanah Rata itu yang akan mereka selidiki. Mereka sudah mulai bekerja sejak kemarin, hasilnya nanti akan mereka laporkan ke kami. Sementara itu, Kepala BMKG Kota Ambon, Bram Mustamu menjelaskan, untuk mengetahui terjadinya tsunami jika terjadi gempa di satu wilayah, terlebih dahulu harus diketahui kekuatan gempa, jarak dan kedalaman, serta posisi gempa di darat atau di laut. Karena itu, ia berharap masyarakat tidak mudah percaya akan isu-isu tsunami sebelum adanya pemberitahuan resmi dari BMKG. Terkait tsunami itu punya karakteristik dan tipe-tipe sendiri. Jadi kalau ada isu mau ada tsunami, gempanya di mana dulu? Apakah di laut, apa di darat? Kekuatannya berapa? Kedalamannya berapa? Jadi, ya mohon izin, konfirmasinya itu cuma ke BMKG aja, karena kita yang melihat secara teknis apakah data-data itu ada terjadi atau tidak ada. Dalam jumpa pers yang digelar oleh pemerintah Kota Ambon, Wali Kota Ambon Risat Lohana Pesi yang turut hadir juga kembali menegaskan agar warga Kota Ambon tidak lagi menyebarkan isu-isu yang menyesatkan terkait gempa dan tsunami. Jika ditemukan ada pihak-pihak tertentu yang sengaja kembali menyebarkan isu-isu seperti ini, maka pihaknya tidak akan segan-segan melaporkan yang bersangkutan ke pihak kepolisian untuk diproses hukum. Nah, saya mau tegaskan begini, Undang-Undang IT itu sudah jelas memberikan proteksi terhadap informasi-informasi yang objektif. Kalau misalnya ada informasi yang disampaikan yang sifatnya provokatif dan negatif, bisa saja orang yang dirugikan melaporkan itu kepada polisi, ya. Dan saya sudah tugaskan staf saya untuk inventarisir itu seluruh nomor-nomor yang masuk yang sengaja itu memberikan kabar-kabar hoaks, ya. Kalau memang itu tidak berhenti, ya, itu bisa saja kita tindak lanjuti dengan melaporkan resmi kepada aparat kepolisian. Terkait dengan pemberian bantuan oleh pemerintah Kota Ambon kepada warga yang rumahnya terdampak gempa, Wali Kota mengatakan pihak pemerintah Kota Ambon akan segera memberikan bantuan lewat dana tanggap darurat secepatnya sesuai jumlah data kerusakan rumah milik warga yang rusak.